Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang taktik dan etika bernegosiasi. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila dan saya bersama rekan-rekan saya ada Syagita, Marcel, Ceci, dan Ivan. Boleh di next. Nah, taktik bernegosiasi, kalau menurut Lewek et al. Tahun 2020, taktik adalah metode khusus yang digunakan dalam jangka pendek dan bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Nah, di sini artinya dalam proses negosiasi, kita juga perlu fleksibel dan bisa menyesuaikan strategi agar sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Taktik ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan maksud tersembunyi secara halus kepada pihak lawan. Boleh di next. Nah, taktik itu bisa dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, penggunaan taktik bisa lebih dari satu macam agar lebih fleksibel dalam bernegosiasi untuk mendapatkan hal yang lebih maksimal. Boleh di next. Nah, di slide ketiga ini ada hard tactic. Hard tactic itu adalah negosiasi yang bersifat memaksa atau menekan pihak lain agar mengikuti keinginan kita. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi dalam negosiasi. Dalam kategori ini juga ada 5 jenis pendekatan yang akan dijelaskan di slide berikutnya oleh Marcel. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 taktik utama dalam hard tactics. Jadi dalam fase negosiasi yang penuh ketegangan itu terkadang kita menjumpai lawan bicara yang menerapkan hard tactics, yaitu cara-cara memaksa untuk memperoleh konsesi. Jadi ada 5 taktik utama. Yang pertama itu ada threat atau ancaman. Jadi itu menunjukkan kesanggupan atau kesiapan untuk melakukan tindakan yang akan merugikan pihak lain di masa depan, misalnya menunda kerjasama atau mengambil langkah hukum jika permintaan tidak dipenuhi. Yang kedua ada scare atau intimidasi. Jadi itu melakukan aksi ofensif secara terbuka seperti menyoroti kerugian besar yang dapat dialami agar pihak lawan merasa takut dan cepat menyerah. Yang ketiga itu ada attack atau serangan. Jadi mengadopsi sikap agresif atau bahkan menyerang secara verbal untuk melemahkan mental dan kepercayaan diri lawan. Yang keempat ada ultimatum, yaitu memaksa pihak lawan ke pojok dengan batas waktu atau syarat yang keras. Ini tawaran saya, terima atau tinggalkan. Lalu yang kelima ada cutting off ties atau memutus hubungan. Jadi misalnya ancaman pemutusan kerjasama, hubungan bisnis atau komunikasi, baik sementara maupun permanen, sebagai pijakan untuk menekan pihak lawan. Boleh di next. Lalu yang ada taktik yang kedua ada persuasion tactics atau taktik persuasi. Nah, sebaliknya jika kita ingin mencapai kesepakatan yang lebih langgeng dan berdasarkan rasa saling percaya, kita dapat memilih pendekatan persuasif, yaitu meyakinkan pihak lawan dengan fakta dan logika. Jadi inti dari taktik ini adalah berusaha untuk membuat pihak lawan mengikuti alur dan permintaan kita secara persuasif. Boleh di next. Nah, jadi ada 4 jenis persuasion tactics atau taktik persuasi. Yang pertama itu ada revealing information atau mengungkap informasi. Jadi itu kita membagikan data, fakta, atau konteks permasalahan secara terbuka agar lawan merasakan urgensi dan memahami latar belakang kebutuhan. Yang kedua ada promises atau janji yang menawarkan imbalan di masa mendatang seperti bonus, diskon, atau keuntungan lain sebagai kebalikan dari ancaman. Yang ketiga ada active listening, itu mendengarkan secara aktif, menunjukkan pengakuan dan pemahaman terhadap posisi lawan, seperti mengajukan pertanyaan, merangkum poin-poin yang mereka sampaikan. Dan yang terakhir ada concession atau konsesi, yaitu memberi sedikit konsesi meski kecil sebagai syarat etikat baik sehingga lawan merasa dihargai dan terdorong untuk membalas dengan konsesi serupa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada time-related tactics, di mana taktik ini sangat memfokuskan terhadap waktu atau juga teknik dari taktik negosiasi ini menghadapkan pihak lain dalam restriksi waktu. Di antaranya yaitu delay, setting final date, dan juga controlling schedule. Silahkan di next. Oke, ini ada bagian-bagian dari time-related tactic.
ada 3, delay, setting a final date, dan controlling schedule, dan setting agenda. Boleh di next. Kemudian ada authority related tactics, di mana dari taktik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, limited authority atau wewenang yang terbatas. Kemudian seringkali taktik ini mengurangi tekanan dalam negosiasi, di mana pihak yang terlibat dapat berkonsultasi terlebih dahulu untuk sebelum mengambil keputusan akhir, dan akhirnya memungkinkan untuk menambahkan tuntutan atau permintaan tambahan setelah negosiasi selesai, karena keputusan akhir belum sepenuhnya selesai dipegang oleh pihak yang bernegosiasi. Kemudian ada unauthorized negotiation, di mana negosiasi ini tidak resmi atau tanpa wewenang. Meskipun terlihat tanpa ada wewenang, taktik ini memang masih memiliki value, terutama menyampaikan pesan dan informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada negosiasi. Oke, yang pertama ada penjelasan dari Lewicki et al. Pada tahun 2020, yaitu ethics are broadly applied social standards for what is right or wrong in a particular situation or process for setting those standards. Nah, di sini tuh terdapat 4 pendekatan etika, yaitu pertama ada end result, duty, social contract, dan yang terakhir ada personalistic ethics. Nah, kemudian selanjutnya ada ethical dilemma, yaitu exists when a manager faces a decision in which the financial performance measured by the revenues, costs, and profits generated by the firm, and the social performance state in terms of the obligation to the workers and group association with the firm are in conflict. Itu pengertian dari Hosmer tahun 2003. Selanjutnya. Kemudian di sini ada yang pertama, yaitu end result ethics, yaitu yang dimana di sini menganggap suatu keputusan yang melanggar aturan atau prosedur dan bahkan merugikan sebagian kecil kelompok masyarakat dapat diterima demi kepentingan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak. Nah, di sini end result ethics itu mengadaptasi dari paham utilitarian, yang dimana hasil atau keuntungan banyak orang lebih penting dibandingkan dengan segelintir kalangan, yaitu mengabaikan kerugian short term untuk kebahagiaan long term. Nah, namun hal tersebut masih menjadi perselisihan, seperti apakah etis jika sebagian orang merugi demi keuntungan yang lebih banyak. Lanjut. Oke, selanjutnya ada yang kedua, yaitu di ethics, yaitu yang dimana di sini ditekankan bahwa suatu individu atau pihak-pihak pada saat negosiasi harus berdedikasi dan berkomitmen terhadap serangkaian aturan atau regulasi atau standar moral dan membuat keputusan berdasarkan prinsip tersebut. Nah, etika ini adaptasi dari ajaran yang dinamakan deontologi, yang disebut dalam bahasa Yunani, yaitu yang berarti peraturan. Manfaat ini tersendiri, yaitu yang pertama harus terdapat dalam niat para pihak ketika negosiasi, seperti tidak saling merugikan atau merugikan banyak pihak. Lanjut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada social contract ethics. Social contract ethics berpendapat bahwa benar tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh adat istiadat dan norma sosial suatu masyarakat, dibandingkan menentukan norma universal yang harus diterapkan secara sama di berbagai situasi. Penerapan social contract ethics dalam negosiasi berfokus pada perilaku mana yang dapat diterima di suatu komunitas, negara, budaya, organisasi, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu personalistic ethics. Daripada mencoba menentukan apa yang etis berdasarkan tujuan, tugas, atau norma sosial, universal maupun suatu komunitas, etika
Personalistik berpendapat bahwa semua individu harus memutuskan sendiri apa yang benar berdasarkan hati nurani mereka. Aturan-aturan ini tetap individual dan pribadi, meskipun dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang mengarahkan orang untuk bernalar secara etis dan belajar melakukan hal yang benar. Selanjutnya, kita akan breakdown dari keempat sistem etika dalam bernegosiasi tadi. Yang pertama itu ada end result ethics, yang mempunyai definisi fitness of an action is determined by considering consequences. Kebenaran suatu tindakan ditentukan dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Artinya, kalau hasil akhirnya membawa kebaikan, maka tindakan tersebut dianggap etis. Nah, yang mendukung dari sistem ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Nah, di sini kita punya central tenets-nya, yaitu salah satunya adalah one must consider all likely consequences, atau semua orang harus mempertimbangkan semua kemungkinan konsekuensi. Yang kedua itu ada duty ethics, yang mempunyai definisi the rightness of an action is determined by considering obligations to apply universal standard and principle. Nah, yang mendukung ini adalah Immanuel Kant. Dan mempunyai salah satu prinsip utamanya adalah human conduct should follow moral oughts, atau perilaku manusia harus mengikuti prinsip moral yang wajib dilakukan. Nah, permasalahan utamanya adalah what if rule conflicts? Bagaimana jika aturan moral itu bertentangan? Yang ketiga, itu ada social contract ethics, yang punya definisi the rightness of an action is determined by the customs and norm of a community, atau kebenaran tindakan ditentukan oleh norma dan kebiasaan masyarakat. Jadi, yang menentukan benar atau tidaknya adalah kesepakatan sosial. Yang mendukung sistem ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, prinsip utamanya salah satunya adalah the common good is the standard, atau kebaikan bersama menjadi tolak ukur utama. Tapi permasalahan utamanya adalah what is the common good, atau apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kebaikan bersama ini. Yang terakhir ada personalistic ethics, yang mempunyai definisi the rightness of an action is determined by one's conscience, atau kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh hati nurani pribadi. Artinya setiap orang bertanggung jawab pada suara hatinya sendiri. Yang mendukung sistem ini adalah G. Martin Buber. Nah, prinsip utamanya salah satunya adalah no fixed formula for living, atau tidak ada rumus tetap dalam menjalani hidup. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah what if people disagree on what's ethical, atau bagaimana jika orang berbeda pendapat soal etika. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.